Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan kerohanian saya yang bertemakan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mendobrak kemapanan, mengobrak-abrik kenyamanan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahwa kita patut bersyukur karena Tuhan yang di surga Maha Kasih sehingga berkenan datang ke dunia hidup bersama dengan manusia. Bahkan saudara-saudaraku, tidak itu saja, Tuhan Yesus Kristus menggantikan segala kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, dan kemudian Tuhan Yesus Kristus rela berkorban demi keselamatan manusia, demi keselamatan kita. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena sebenarnya kalau kita merujuk melihat bangsa Israel, ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kemudian ke tanah perjanjian, Tuhan di dalam perjanjian lama, di bilangan, di keluaran, begitu banyak aturan-aturan, perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia. Dan ketika aturan-aturan perintah Tuhan tersebut ada yang dilanggar oleh manusia, maka hukumannya adalah kematian, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus bukan membatalkan hukum Taurat atau hukum Torah, tetapi membatalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus Maha Sempurna, Maha Kudus, dan dapat melakukan semua perintah-perintah di dalam hukum Torah atau hukum Taurat. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan perintah-perintah di dalam hukum Torah tersebut. Dan kita sebenarnya sama dengan bangsa Israel. Saya mohon maaf, saya harus menyatakan demikian, bahwa manusia pada dasarnya seperti bangsa Israel yang selalu menggerutu, yang selalu mengeluh, dan kemudian tegar tengkuk berani melawan Tuhan. Memang ketika dosa itu sudah ada di dalam diri manusia, hidup tidak mudah lagi. Seperti ketika dihadapi oleh bangsa Israel, hidup tidak mudah. Karena itu terjadi karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Maka kemudian apabila manusia ingin hidup harus sesuai dengan perintah-perintah Tuhan yang ditulis di dalam perjanjian lama, di keluaran, di bilangan, dan sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, hukum kasih adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah manusia sesamamu. Kemudian kasih tersebut, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, dijabarkan di dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan kemudian dijabarkan lagi di dalam perintah-perintah, larangan-larangan, kewajiban yang tertulis di keluaran, di bilangan, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa membaca di bilangan, apabila manusia sampai tidak melakukan, melanggar, itu hukumannya mati, saudara-saudara. Jadi itulah maka mengapa kita memang harus patut bersyukur karena anugerah kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, namun juga Maha Kasih, berkenan untuk turun ke dunia, menjadi manusia yang hina, bahkan rela berkorban untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan yang begitu banyak, dan kemudian bahkan mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia. Sehingga saat ini manusia yang juga masih banyak dosa, yang masih
dapat melakukan pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan dan sering melakukan pelanggaran, tapi tidak langsung dihukum mati. Karena hukuman mati sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah melaksanakan perintah-perintah hukum Torah tersebut. Oleh karena itu saudara-saudaraku, anugerah kasih Tuhan yang telah diberikan Tuhan dan telah dilakukan oleh Tuhan, Tuhan berharap bahwa kita harus sungguh-sungguh taat dan setia secara totalitas, tidak setengah-setengah. Maka mengapa di sisi lain Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dengan anugerah kasih Tuhan, tetapi kasih itu adalah juga ada keadilan. Maka Tuhan Yesus Kristus datang membawa pedang. Maksudnya apa? Membawa pedang adalah memisahkan antara kekudusan dan dosa kegelapan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mendobrak kemapanan, mengobrak-abrik kenyamanan manusia yang hanya ingin hidup di dalam kesenangan duniawi, kesenangan kedagingan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ada firman Tuhan yang menyatakan jangan sampai manusia melakukan keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Maka kemudian Tuhan memerintahkan kepada umat Tuhan, orang Kristen, untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dengan totalitas, karena kalau suam-suam kuku justru akan menjadi batu sandungan, tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita harus bisa hidup lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala dan tua-tua. Tuhan Yesus Kristus sungguh tidak berkenan dengan para ahli Taurat di masa itu, juga para imam-imam kepala dan para tua-tua. Karena dia menjadi orang yang sombong, rohani, kemudian dia merasa lebih baik, namun dia tidak menjalankan perintah Tuhan. Namun mereka, para ahli Taurat, para imam kepala dan tua-tua, hanya ingin menunjukkan keangkuhan hidupnya, keinginan daging dan keinginan matanya. Jadi saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, diminta pada saat ini untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah berfirman bahwa di akhir nanti begitu banyak orang-orang Kristen yang di masa hidupnya oleh orang lain dipandang sungguh baik, sungguh saleh, sungguh rohaniah, aktif di dalam pelayanan, bahkan bisa berkhotbah dengan baik, bisa menunjukkan mujizat-mujizatnya, bisa menyembuhkan, bisa berkhotbah dengan berapi-api. Namun ternyata Tuhan tidak berkenan dan kemudian ditolak oleh Tuhan. Dan di sisi lain, marilah kita sungguh-sungguh hidup jujur, hidup dalam pelayanan. Hati-hati bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, baik itu ketika kita bekerja di lingkungan sekuler ataupun di lingkungan kerohanian, lembaga kerohanian terutama, justru harus hati-hati. Apakah benar-benar apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan dengan kejujuran. Jangan sampai di dalam pelayanan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan kemudian kita mengubah-ubah firman Tuhan hanya untuk pembelaan, pembenaran atas apa yang kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku, mungkin pada saat ini saudara-saudaraku tenang, aman, dan bisa membuat pembenaran-pembenaran. Tetapi nanti, di akhir nanti, Tuhan tahu hati kita. Jadi saudara-saudaraku, maka ada firman Tuhan mengatakan, lebih baik kita berkenan di hadirat Tuhan, daripada kita senang di dunia ini. Dan kita bisa menutupi kelemahan ketidakjujuran kita, kejahatan-kejahatan kita.
tetapi nanti di hadapan Tuhan semua dibuka. Segala kemunafikan, segala kegelapan, kejahatan yang tersembunyi akan dibongkar oleh Tuhan. Mohon maaf bahwa renungan pada saat ini saya agak sedikit lugas dan tegas karena saya pernah mengalami, saudara-saudaraku. Hidup saya penuh dengan kemunafikan, menjadi batu sandungan, dan tidak menjadi berkat, menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada saya hidup untuk bertobat, dan saat ini saya bersaksi atas anugerah kemurahan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini untuk hidup dalam kemunafikan, untuk hidup di dalam kegelapan. Walaupun itu dibungkus rapi, seolah kita suci, kita soleh, kita saleh, kita terhormat. Tapi Tuhan tahu, dan jangan sampai kita ditolak Tuhan, saudara-saudaraku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah mulai saat ini kita sungguh-sungguh hidup taat, setia, hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam perintah Tuhan. Hidup kita akan sungguh-sungguh bahagia, damai, sukacita, sejahtera di dalam Tuhan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.